Shalom sobat-sobat yang dikasih Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasih Tuhan, saat ini tahta kepausan sedang kosong, sede vacante. Dan para kardinal sudah berkumpul di Vatikan Roma, dan 15 hari atau sampai 20 hari setelah kematian Bapak Paus Fransiskus, mereka akan mengadakan konklav, yaitu pemilihan paus yang baru. Dan menurut kebiasaan, ketika ada satu paus baru yang terpilih, paus tersebut akan dibawa ke ruang air mata. Mengapa disebut sebagai ruang air mata? Karena disitulah banyak paus yang mencurahkan air mata mereka, yang menangis karena mereka tahu setelah ini kehidupan mereka akan banyak berbeda daripada sebelumnya. Akan ada banyak pengorbanan yang harus dicurahkan, ada banyak salib yang harus mereka pikul, ada satu perubahan yang besar dalam kehidupan mereka. Sobat-sobat yang dikasih Tuhan, kita semua dipanggil untuk rela berkorban sama seperti Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban bagi kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada Nikodemus, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, kepada siapapun yang percaya kepadanya akan diberikan kehidupan yang kekal. Bukti kerahiman, kasih cinta Allah yang begitu besar ada di dalam salib korpus yang ada di dalam gereja Katolik. Ada salib, ada korpus, ada tubuh Yesus. Nah, muncul pertanyaan, mengapa di dalam salib gereja Katolik selalu ada korpusnya? Salib adalah hukuman untuk para penjahat Roma, penjahat yang berat, dan mereka disalibkan dengan telanjang bulat. Tetapi dengan ada tubuh Yesus di atas kayu salib itu, salib itu mendapat makna yang baru sebagai tanda keselamatan, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah bagi kita yang percaya kepadanya. Yesus dibantai sama seperti anak domba yang dibantai pada perjanjian lama. Dia tidak melawan, dia tidak mengeluarkan suara. Dia dibantai untuk sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus salah pada perjanjian lama. Dan Yesus memposisikan dirinya pada saat Jumat Agung sebagai domba yang digunakan, yang dijadikan sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus salah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Maka itu gereja Katolik tidak pernah akan menghilangkan korpus tubuh Yesus di atas kayu salib, karena ada tubuh Yesus di atas kayu salib itulah salib mendapat makna yang baru. Yang dulunya mempunyai makna penghinaan bagi para penjahat, tetapi karena ada tubuh Yesus yang suci dan mulia sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus salah, sebagai anak domba Allah, salib mendapat makna yang baru sebagai tanda keselamatan, tanda penebusan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda yang dipanggil dalam hidup berumah tangga, ketika Anda menikah, Anda juga dipanggil untuk berkorban di dalam kehidupanmu. Kami yang juga sebagai imam, sebagai uskup, sebagai paus kardinal sekalipun, kami juga dipanggil untuk berkorban dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka itu benarlah satu kata-kata istilah yang sangat bagus dari Dr. Sam Ratulangi. Kita hidup itu untuk menghidupi orang lain, yaitu mati bagi kepentingan diri sendiri dan hidup untuk menghidupi, membangkitkan, untuk menolong banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan kata-kata yang sangat luar biasa dari Bapak Paus Fransiskus. Kita hidup bukan masalah apa yang kita miliki, apa yang kita kumpulkan, tetapi kita hidup masalahnya adalah apa yang kita lakukan demi orang lain. Artinya mati bagi kepentingan diri sendiri, tetapi hidup untuk menghidupkan orang lain. Dan itulah pengorbanan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah memberi contoh kepada kita semua bahwa Dia juga berkorban. Mari kita juga sebagai pengikut Kristus harus rela berani juga berkorban demi orang lain. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita butuh Roh Kudus. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Mintalah Roh Kudus setiap hari, supaya setiap hari itu Roh Kudus menguatkan kita dalam hidup pengorbanan kita bagi keluarga kita, bagi orang lain. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.